I got so much motherfucking design on right now. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Ini kamu mau berada di sini ya? Iya. Oh, ayo kita sama aja. Kalian berdua di sini juga ya? Iya. Ada gurunya mana? Oh, kayaknya lagi di dalam deh. Soalnya kami takut mau ngetop. Oh, biar aku cepat ya. Iya. Selamat sore, Bu. Oh iya, halo. Ini sabar ya, Ibu beres-beres dulu ya. Duduk dulu di luar ya. Oke, Bu. Jangan marah. Kamu udah belajar sampai mana? Aku udah belajar sampai sini. Kamu udah sampai mana? Ayo masuk. Ini ada teman-teman kalian. Oh iya. Aduh, aku udah terlambat. Misi, Bu. Oh iya, Pagi, Bu. terima kasih sudah datang di sore hari ini. Sebelumnya, Ibu wakil dengan nama-nama kalian. Iya, Bu. Ya, Bu. Angelina Fridolindai, hadir Bu. Beatrix Ferena Labumite, Hadir, Bu. Bernadette Cecilia Nisila, Hadir, Bu. oh iya, hadir Eva Celia Novianita, Hadir, Bu. Lucia Francisca Pareneo, Hadir, Bu. Cindy Maria Teresia Deu, Hadir, Bu. Cindy Wanita Nurain. Hadir. Oke, jadi semuanya hadir, jadi mari kita mulai pembelajaran kita. Ibu, hari ini materi kita tentang apa? Oh, jadi hari ini materi kita tentang cuaca dan iklim. Buka halaman 132. Jadi, cuaca dan iklim adalah dua konsep yang terkait dengan kondisi atmosfer di bumi. Berikut adalah penjelasan tentang cuaca dan iklim. Ada yang tahu apa itu cuaca? Tidak, Bu. Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat, seperti dari hari ke hari, atau bahkan dari jam ke jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca antara lain yaitu suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, dan curah hujan. Berikutnya adalah iklim. Iklim adalah kondisi atmosfer rata-rata di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama, biasanya 30 tahun atau lebih. Iklim dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim antara lain garis lintang, ketinggian, jarak dari laut, arus laut, dan topografi. Setelah beberapa penjelasan singkat tadi, mungkin ada yang bisa mengetahui perbedaan cuaca dan iklim. Tidak, Bu. Oke. Jadi perbedaan cuaca dan iklim yaitu perbedaan utamanya yaitu cuaca dan iklim adalah waktu dan skala. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu waktu tertentu, sedangkan iklim adalah kondisi atmosfer rata-rata dalam jangka waktu yang lama. Berikut juga ada pengaruh cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan hidup, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, kesehatan, ekonomi. Dengan memahami cuaca dan iklim, kita dapat lebih siap menghadapi perubahan kondisi atmosfer dan mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan hari ini, mungkin ada yang
terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi atmosfer di bumi. Faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca yaitu yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu siang dan malam yang mempengaruhi suhu dan kelembapan udara. Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi mengelilingi matahari menyebabkan perubahan musim yang mempengaruhi suhu dan kelembapan udara. Yang ketiga, pergerakan atmosfer. Pergerakan atmosfer seperti angin dan arus udara dapat mempengaruhi cuaca di suatu tempat. Yang keempat, pengaruh lautan. Lautan memiliki pengaruh besar terhadap cuaca karena dapat menyerap dan melepaskan panas dalam kelembapan. Yang kelima, topografi. Topografi suatu tempat seperti gunung dan lembah dapat mempengaruhi cuaca dengan mengubah arah angin dan kelembapan udara. Yang keenam, aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik dapat mempengaruhi cuaca dengan melepaskan abu dan gas atmosfer. Yang ketujuh, perubahan iklim global. Perubahan iklim global seperti pemanasan global dapat mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Proses-proses yang terlibat dalam perubahan cuaca. Yang pertama, ada evaporasi. Evaporasi air dari permukaan bumi ke atmosfer dapat mempengaruhi kelembapan udara. Kondensasi. Kondensasi uap air di atmosfer dapat membentuk awan dan hujan. Presipitasi. Presipitasi seperti hujan dan salju dapat mempengaruhi cuaca di suatu tempat. Adveksi. Adveksi yaitu pergerakan massa udara dari suatu tempat ke tempat lain dapat mempengaruhi cuaca di suatu tempat. Ya, begitu penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca. Mungkin ada yang lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Oke. ada iklim apa saja di negara Indonesia? Di negara kita ini memiliki beberapa jenis iklim, terutama karena letak geografis yang luas. Berikut adalah beberapa jenis iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama, iklim hutan hujan tropis. Iklim ini memiliki tingkat presipitasi atau curah hujan tertinggi dan mencakup sebagian besar wilayah Indonesia. Yang kedua, iklim muson tropis. Iklim ini memiliki perbedaan musim yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau dan mencakup wilayah seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, iklim sabana tropis. Iklim ini memiliki tingkat presipitasi atau curah hujan terendah dan mencakup wilayah seperti bagian timur, Jawa, dan Nusa Tenggara. Yang keempat, iklim laut. Iklim ini dipengaruhi oleh laut dan mencakup wilayah pesisir di Indonesia. Yang kelima, iklim tanah tinggi subtropis. Iklim ini terdapat di wilayah dataran tinggi Indonesia, seperti di pegunungan dan memiliki suhu yang lebih rendah daripada wilayah lain. Yang keenam, iklim tundra. Iklim ini terdapat di wilayah pegunungan Papua dan memiliki suhu yang sangat rendah. Indonesia juga memiliki beberapa pola curah hujan, yaitu pola ekuatorial, pola curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun dan memiliki dua puncak musim hujan. Pola monsunal, pola curah hujan dengan dua musim yang jelas antara musim penghujan dan musim kemarau. Pola lokal, pola curah hujan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori pola hujan monsunal atau ekuatorial. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Oke. mengapa di Indonesia tidak turun salju? Alasan utama yaitu karena letak geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, yang berarti bahwa wilayah memiliki suhu yang relatif tinggi sepanjang tahun. Berikutnya, iklim tropis Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Dan juga ketinggian. Sebagian besar wilayah Indonesia berada pada ketinggian yang rendah, sehingga suhu tidak cukup rendah untuk membentuk salju. Dan juga arus laut. Indonesia dikelilingi oleh laut yang hangat, yang membantu menjaga suhu di wilayah tersebut tetap tinggi. Faktor-faktor lain yaitu satu, karena suhu rata-rata di Indonesia adalah sekitar
sekitar 20-30 derajat Celcius yang tidak cukup rendah untuk membentuk salju. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan udara di Indonesia relatif tinggi yang membuat sulit bagi salju untuk membentuk. Yang ketiga, angin. Angin di Indonesia umumnya berasal dari laut yang membawa udara hangat lembab ke wilayah tersebut. Pengecualian, pegunungan tinggi beberapa pegunungan tinggi di Indonesia seperti Puncak Jaya di Jayapura memiliki suhu yang cukup rendah untuk membentuk salju. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, sehingga ada kemungkinan bahwa salju dapat turun di wilayah tersebut di masa depan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah, Bu. Bagus. Jadi sekian materi kita hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Tugas gimana lah? Bawa ke rumah, bisa ke rumah, bisa ke rumah.